Buku merah, bolehkah aku masuk? Pergi, jangan kembali. Kali ini, jawabannya membuat mereka semua menghentikan tawanya. Kisah cerita kali ini menceritakan tentang pengalaman seram bermain dengan makhluk gaib. Tragedi-tragedi ketika memanggil makhluk yang tak kasat mata seakan tidak pernah membuat manusia menyerah. Ritual demi ritual diturunkan turun-temurun hingga sekarang. Salah satunya adalah ritual buku merah dari Meksiko. Ritualnya pun mudah, hanya memerlukan sebuah buku berwarna merah dan lilin berwarna merah. Eits, sebelum ada yang mencoba, tolong dengarkan dulu kisah ini. Carmilla dan teman-temannya, Santiago, Ronaldo, dan Rosa menemukan selembar kertas kuno yang menuliskan tentang ritual buku merah itu di rumah kakeknya. Guys, seru nih kayaknya. Gimana kalau kita coba? Apaan tuh? Kalau dari tulisannya sih kita bisa tanya-tanya ke makhluk gaib. Caranya gimana? Susah nggak? Kita nggak harus ke kuburan atau apa kan? Nggak kok. Ini cuma pakai buku merah sama lilin merah aja. Terus? Ya lo baca aja Rosa. Nih, katanya kalau mau lakukan ritualnya harus lebih dari 2 orang. Pas kan kita berempat? Iya. Terus kita taruh tangan di bukunya dan tanya, buku merah, boleh nggak aku masuk? Habis itu tutup mata ya. Kita buka bukunya dan tunjuk pakai jari kita ke isi bukunya. Kalau jawabannya positif, berarti kita boleh masuk dan mulai tanya-tanya. Kalau jawabannya negatif atau nggak jelas, berarti kita nggak boleh. Atau makhluk gaibnya belum ada. Jadi kita ulang lagi. Ngerti? Oh, ayo. Kalau gitu aja aku berani. Yakin lo Ros. Kalau hantunya beneran dateng gimana? Tenang aja guys. Nih, di kertasnya juga ada cara berhentinya. Tinggal kita tanya lagi. Buku merah, boleh nggak aku keluar? Udah beres. Mereka berempat menyiapkan buku dan lilin merahnya. Permainan dimulai dari Carmilla yang bisa dibilang paling berani. Buku merah, boleh nggak aku masuk? Carmilla bertanya sambil menutup mata. Lalu, dia membuka bukunya secara acak dan menunjuk pada isi buku itu. Tapi, kalimatnya tidak masuk akal dan Carmilla memberikan bukunya kepada Santiago. Santiago pun melakukan hal yang sama, tapi dia menunjuk pada halaman yang kosong. Mereka berempat melanjutkan beberapa putaran tanpa mendapatkan jawaban yang masuk akal. Sampai pada giliran Ronaldo. Buku merah, boleh nggak aku masuk? Ronaldo membuka dan menunjuk ke isi buku itu secara acak. Kali ini, kalimatnya cukup jelas. Aku akan memberimu kesempatan. Wah, akhirnya berarti Ronaldo udah masuk ya. Di giliran berikutnya, Buku merah, bolehkah aku masuk? Rosa juga mendapatkan jawaban yang positif Yes. dan menjadi peserta kedua yang masuk. Ketika giliran Carmilla, dia menunjuk kalimat yang sedikit aneh. Siapa yang bertahan pasti mencapai tujuannya. Karena Carmilla sudah cukup semangat untuk bertanya, dia menganggap kalimat itu adalah jawaban yang positif. Gue juga udah masuk ya berarti. Tinggal Santiago aja nih. Buku merah, bolehkah aku masuk? Tetapi Santiago masih mendapatkan jawaban yang tidak jelas sama sekali. Dia pergi ke rumah ibunya. Hah? Sini, giliranku yang tanya nih. Ronaldo langsung mengambil bukunya dan bertanya. Buku merah, apakah ada makhluk gaib di rumah ini? Lalu dia membuka dan menunjuk isi buku merah itu secara acak.
dan mendapatkan kalimat, manusia selalu mencari jawaban dari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Mereka berempat cukup kaget melihat jawaban yang sangat cocok, tapi mereka hanya menganggapnya sebagai kebetulan dan melanjutkan permainan. Kali ini giliran Rosa. Buku merah, apakah aku akan aman-aman saja malam ini? Rosa bertanya. Jawaban yang dia terima sedikit aneh dan menakutkan. Dua orang muncul dan hidup mereka berubah menjadi mimpi buruk. Lilinnya bergoyang-goyang seperti ditiup angin, tapi tidak padam. Muka Rosa pucat ketakutan. Carmilla, Santiago, dan Ronaldo tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi ketakutan Rosa. Kayaknya malam ini aku bakal tidur sama mamaku deh. Carmilla mengambil bukunya dan melanjutkan permainan. Tetapi tidak ada yang aneh dari jawaban yang dia terima. Ketika giliran Santiago, dia yang belum mendapatkan jawaban positif bertanya kembali. Buku merah, bolehkah aku masuk? Kali ini, jawabannya membuat mereka semua menghentikan tawanya. Walaupun masih sedikit meremehkan, di dalam hati sudah muncul benih rasa takut yang perlahan tumbuh. Sewaktu Rosa mendapatkan giliran lagi, dia bertanya lagi tentang keselamatannya untuk meyakinkan diri bahwa yang tadi hanyalah kebetulan. Buku merah, apakah bakal ada yang terjadi saat aku pulang nanti? Jawaban yang diberikan oleh buku merah adalah ibunya yang sangat mencintainya tidak pernah melihatnya lagi. Suasananya langsung menjadi mencekam. Keringat dingin bercucuran di seluruh badan Rosa. Teman-temannya pun tidak lagi menertawakan Rosa. Mereka mulai merasa takut. Rosa, menurutmu ada hubungannya nggak sama omonganmu tadi? Tentang mau tidur sama mamamu? Diam bisa nggak? Rosa berteriak. Mereka semua bisa mendengarkan rasa takut yang sangat dalam dari suara Rosa. Aku mulai merinding nih. Kita berhenti aja yuk. Jangan dulu. Kita harus keluar dengan benar. Karena Carmilla berikutnya, dia yang pertama meminta untuk keluar dari permainan ini. Buku merah, boleh nggak aku keluar? Carmilla mengikuti aturannya dan menunjuk jawabannya dengan jari telunjuknya. Cuman 2 orang yang boleh pergi. Carmilla bernafas lega. Dia bisa keluar. Santiago tidak perlu meminta izin untuk keluar. Karena dari pertama main, dia tidak pernah dibolehkan untuk masuk. Jadi gilirannya dilompati. Ronaldo meletakkan tangannya di buku merah dan bertanya, Buku merah, boleh nggak aku keluar? kamu bebas pergi kemanapun tanpa mendapatkan hukuman apapun. Ronaldo tersenyum, merasa lega, mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Setelah itu, giliran Rosa. Jantungnya berdetak sangat kencang, mengingat jawaban yang didapatkan sebelumnya. Buku merah, boleh nggak aku keluar? Rosa membuka bukunya dan menunjuk jawaban yang akan diterimanya untuk selamanya. Mata Rosa melotot, kaget dan takut. Dia mengulang pertanyaannya lagi dengan gemetaran. Buku merah, boleh nggak aku keluar? Dari kegelapan, dia datang, mengikutimu tanpa lelah. Santiago dan Ronaldo tertawa canggung, berusaha untuk menutupi ketakutan mereka. Rosa menatap dengan penuh rasa marah dan menarik nafasnya yang panjang, mencoba untuk tenang sebelum mengulang pertanyaannya lagi. Buku merah, boleh nggak aku keluar? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Tiba-tiba lilinnya padam. Kamarnya gelap total. Dengan penuh rasa takut, mereka semua lari keluar rumah. Rosa tidak berhenti berlari. Walaupun sudah di luar rumah, dia terus berlari. Rosa! Rosa!
Carmilla berusaha memanggilnya, tapi tidak ada reaksi. Santiago, Ronaldo, coba kalian kejar Rosa. Takutnya ada apa-apa. Iya, oke. Besoknya, Santiago mengabari tentang Rosa. Rosa hilang. Kemarin pas kita kejar, dia hilang entah kemana. Kita sudah kasih tahu mamanya juga. Teman-temannya berusaha mencari Rosa. Rosa. Rosa, Rosa. Tapi tidak pernah ketemu. Mereka tidak pernah melihat Rosa lagi setelah itu. Polisi bahkan sempat mencari secara intensif. Tapi hasilnya juga tetap nihil. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Rosa. Dia menghilang begitu saja. Orang tuanya pun sudah menyerah. Setiap malam, satu kalimat yang terngiang-ngiang di kepalaku. 2 orang muncul, dan hidup mereka berubah menjadi mimpi buruk.